Halo guys, selamat datang di channelku di Arya Bagus. Kali ini aku akan menceritakan cerita horor dari cerita horor Twitter di Facebook lagi yang berjudul Jari Telunjuk yang Hilang. Oke guys, kita langsung saja. Oh ya, sebelumnya kalian yang suka cerita-cerita horor bisa like fanspage-nya, bisa juga gabung grupnya, bisa ceritakan horor-horor kalian di sana, dan juga kalian juga bisa DM ke aku kalau kalian punya cerita horor. Saya akan bacakan, dan lewat email juga bisa, lewat Facebook saya juga bisa. Oke, ada di deskripsi Facebook saya, Facebooknya cerita horor juga ada di deskripsi, bisa kalian klik langsung, tidak perlu kalian susah-susah ketik di Facebook. Oke, langsung saja. Cerita ini dimulai dari ketika ada kebodohan tepat berada di kampung sebelah. Korbannya merupakan seorang pemuda yang berusia 22 tahun. Pembunuhan itu terjadi ketika ia tertidur lelap di rumahnya. Dan cerita masyarakat setempat, pemuda itu dibunuh dan dimutilasi beberapa bagian sadis. Di antaranya kepala, kedua tangan, kedua kaki, dan badan yang terpisah secara jauh. Wow. Namun, herannya salah satu jari telunjuk hilang entah kemana. Setelah beberapa kali ditelusuri di beberapa tempat, namun jari telunjuk itu belum juga ditemukan. Pihak keluarga pun bersikukuh untuk memakamkan jenazahnya. 3 hari kemudian, semua warga dibuat panik. Mereka bilang ada sosok hantu yang seringkali meneror rumah warga. Salah satu warga menceritakan kejadiannya. Ya, benar banget, kejadiannya persis malam tadi pas saya sedang tidur. Tiba-tiba ada suara ketukan pintu 3 kali. Saya pikir itu orang yang sedang ada perlu, dan ketika saya membuka pintu tidak ada siapa-siapa. Ternyata bukan hanya 1 atau 2 orang yang diteror, tapi warga kampung sebelah pun merasakan teror tersebut. Aduh, itu setiap malam, tepatnya pukul 11 malam, mengetuk pintu, tok 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 tok, dan mulai menampakkan wujudnya. Wow, serem juga nih. Ya, hantu itu adalah seorang pemuda yang menjadi korban pembunuhan dan mutilasi. Ia pun berkata, "Di mana jari saya?" Kalian mungkin berpikir bahwa sosok itu memang ingin dimakamkan dengan jasad yang utuh. Tapi seberapa kali pun usaha untuk menemukan jari telunjuk tersebut tetap saja nihil hasilnya. Malam Selasanya, hantu tersebut meneror rumahku, dan tepat di jam 11 ada suara ketuk pintu 3 kali, tok tok tok. Hidupku berasa sial karena malam ini aku tidur sendirian di rumah. Dengan keadaan takut, aku berusaha mengusir pikiranku tentang sosok itu. Semakin aku mencoba mengusir suara ketukan itu, malam terdengar di jendelaku. Wow, serem juga. Aku langsung berteriak, "Jangan ganggu aku." Suara sosok itu terdengar jelas dengan mengatakan, "Di mana jari saya?" Aku lemparkan jam waker ke arah dinding. Soalnya suara seperti itu tepat berada di dinding. Lampu kamar meredup. Tiba-tiba sebuah darah muncul dari dinding yang tadi aku lempar ke arah dinding tersebut. Terlihat sebuah kepala timbul dari balik dinding. Ia menatapku dengan wajah yang menyeramkan berkali-kali. Dia menanyakan keberadaan jari telunjuk. Dengan spontan, aku melemparkan bantal dan berlari keluar kamar. Sesampainya di ruang tengah, aku dikejutkan lagi dengan sosok badan tanpa kepala. Serem. Tubuhnya masih berlumuran darah yang tercium bau amis. Dia mencoba menghampiriku dengan posisi tangan yang ingin mencengkamku. Aku berteriak, tubuhku terkulai lemas. Seketika sosok itu menghilang dengan sekejap mata. Hampir setengah jam aku mematung mencoba mengingat kejadian tersebut yang baru saja aku alami. Ternyata teror itu bukan sekedar isapan jempol belaka, dan akhirnya aku pun tertidur.
Keesokan harinya, aku mendapatkan kabar bahwa ada seorang pria yang meninggal gantung diri. Wow, tapi anehnya dari jasad itu yang hilang adalah jari telunjuk. Aku semakin takut sampai akhirnya aku berencana menghubungi orang pintar. Siang hari, aku langsung mengunjungi rumah orang pintar yang sudah aku percaya sejak dulu. Orang pintar itu menceritakan teror yang dialami oleh aku dan semua warga yang berada di kampung tersebut. Orang pintar tersebut langsung menjalani ritual untuk melihat apa yang dialami oleh sosok tersebut sebelum dia meninggal. Dan ternyata sosok ini sebelum dibunuh sempat menangkis dengan tangannya yang mengakibatkan jari telunjuknya terputus. Setelah tahu kronologinya seperti apa, aku dan orang pintar itu bergegas menuju rumah korban untuk mencari jari telunjuk yang hilang dan belum sempat dimakamkan bersama jasadnya. Orang pintar itu menyuruh agar pencarian jari telunjuk tidak sampai pada malam hari, sebab jika sudah melewati siang, sosok tersebut akan datang. Kami sudah sampai di rumah korban dan mulai melakukan pencarian. Kekhawatiran Mbah atau orang pintar terjadi, sebab waktu sudah mendekati malam dan jari tersebut belum ditemukan. Mbah berkata, sudahi saja pencariannya sampai hari ini, kita lanjutkan besok. Sebelum kami sampai di ambang pintu dan sosok itu muncul, tidak seperti yang pernah aku lihat sebelumnya. Kini sosok itu menampakkan wujudnya dengan utuh. Tepatnya jari telunjuk seperti bukan miliknya, karena dilihat dari jari-jari yang lain, jari telunjuknya itu memiliki ukuran yang besar. Akhirnya aku teringat dengan pria yang dibunuh diri dan tanpa jari telunjuk. Melihat keherananku, Mbah langsung mengerti. Kembalikan jari ini kepada pemiliknya. Aku tahu kamu yang menyebabkan pria bunuh diri dan memotong jari telunjuknya. Seakan tidak menerima perintah dari Mbah, sosok itu menyerangnya. Ternyata si Mbah sudah memperkirakan serangan dari sosok itu sehingga dengan sekali hentakan sosok itu menghilang. Kita harus ke rumah yang bunuh diri, karena saya tahu di mana letak jari telunjuk yang dipotong sebelum bunuh diri, kata si Mbah. Lalu kita menuju rumah orang yang rumah bunuh diri kemarin. Dengan mata batinnya, si Mbah langsung menuju ke tempat jari telunjuk itu disembunyikan dengan membacakan doa agar arwah orang yang dibunuh diri tenang dan tidak seperti sosok hantu yang meneror. Setelah itu jari telunjuk dikuburkan persis di sebelah jasad pemiliknya. Sebelum pulang, si Mbah memberikan pesan kepadaku. Sosok itu tidak akan pernah mengganggu kampung ini lagi, soalnya saya sudah mengirim dia ke suatu tempat. Sosok ini tidak akan pernah tenang karena jari telunjuknya belum ditemukan. Aku yang mendengar itu merasa tenang sekaligus khawatir, karena bisa satu sosok itu mengeluh pintu kakan yang sedang membaca ini. The end. Telunjuk yang hilang. Jadi buat teman-teman yang dari cerita ini, ya kalau bisa janganlah melakukan pembunuhan yang secara sadis, ya pakai otak. Karena satu, kalau kita melakukan pembunuhan, kita di warga kita bisa dilaporkan polisi. Yang kedua, ya kita bisa dicari arwahnya kalau dia sampai meninggal. Ya, pasti pembunuhan meninggal ya. Pokoknya itu yang paling bahaya. Kita tangkap polisi, kita dicari sama arwahnya. Kalau itu janganlah dilakukan. Kita berbuat baik, karena dunia ini sudah lumayan tua dan ya banyaklah mistisnya istilahnya.